Oke, nah saudaraku, posisinya seperti push up biasa ya, seperti push up ya, tangan sejajar. Pandangan kita harus ke depan, jangan nunduk. Karena nanti kalau nunduk ada otot saraf kita yang ketarik ya, jadi harus ke depan ya, pandangan. Lihat satu titik. Tangan jari dibuka ya. Oke, kita turun. Pelan-pelan aja ya. 1, lalu kita naik, set. Lalu jari kita cengkramkan ke pasir ya, lalu buka lagi, lalu turun. 2, naik lagi, cengkraman, turun lagi. 3, naik, cengkraman. Oke, nah maksud cengkraman di sini, lihat ya, jadi posisi tangan begini. Ini ketika kita turun, kita naik, ini giniin. Nah ya, jadi nah ini harus sering dilatih ya. Kalaupun tidak pakai push up, ini harus dilatih. Ini pasir saudara-saudara ya, biar cengkraman kita kuat. Nah gini ya. Kembali ke push up. Ya, terus lakukan itu ya. Dan yang paling penting, intinya kita konsisten ya. Terus, dan ingat, ini memang kenapa saya selalu melatih begini ya, karena memang terasa banget ya ketika kita menangkap tangan, ini akan beda ya. Bagi pemula, lakukannya pelan-pelan aja ya. Nih, kalau ada beling apa, kita singkirkan dulu biar nggak celaka ya. Ini cara melatihnya. Oke. Nah, kalau sudah begini, lalu kita tumbuk-tumbukan ya, tumbuk-tumbukan. Nah ya, lakukan terus, kosong isi, kosong isi. Tapi ingat saudara-saudaraku, jangan dipaksakan untuk pluk keras-keras, jangan ya. Karena kenapa? Orang yang seorang laki-laki yang sering memikul ya, dia bisa kuat ininya, pundaknya, bahkan ada warna hitamnya ya, sampai hitam. Mereka memikul tidak digeduk-gedukan begini, tapi dengan konsisten tiap hari mereka mikul dengan pelan-pelan gini kan, cuman konsisten tiap hari ya. Sebetulnya mereka tidak menyadari mereka itu secara tidak langsung melatih pundaknya juga ya. Nah, untuk di sini makanya kita jangan keras-keras ya. Pelan tapi terasa ya. Kosong isi, 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 kosong isi. Terus lakukan ya, jarinya diluruskan, kosong isi. Terus Anda lakukan begini ya. Nah ya, nah ini akan membuat jari Anda menjadi lebih kuat dan lebih kekar ya. Nah, kebetulan saya hobinya bercocok tanam juga, kayak nanam bunga gitu kan di depan rumah. Saya senang banget sama bunga, dan juga menanam pohon-pohon yang
kiranya bermanfaat kayak tomat atau apa. Nah, sambil saya bekerja itu saya melatih jari-jari saya secara tidak langsung ya. Nah, seperti ini. Yuk kita ikuti video saya ya. Nah, di sini saya akan memanfaatkan lahan yang tadinya begini akan saya bersihkan ya untuk bisa ditanami ya. Nah, caranya begini. Ya, ini melatih otot tangan kita, jari jemari kita ya. Nah, begini saudaraku ya. Saya simpan dulu HP-nya, kebetulan saya emang selalu sendiri ya. Oke, jadi begini ya. Nah, ini secara tidak langsung melatih jari-jari kita ya. Nah, kita sambil bekerja sambil melatih kekuatan jari kita ya. Makanya kenapa saya selalu bilang bahwa main po itu ada di kehidupan sehari-hari ya. Begini, jadi kita mempelajari sesuatu itu harus bermanfaat ya, harus bisa manfaat. Kita namanya juga mempelajari ilmu bela diri ya. Jadi bela diri itu ada di kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya apa seperti yang orang pikirkan, orang awam pikirkan bahwa bela diri itu berlatih memukul, berlatih menangkis, berlatih menjatuhkan lawan, mematahkan tangan lawan. Itu hanya bonus aja. Jadi yang sebetulnya bela diri itu ya ada di kehidupan sehari-hari. Misalkan orang yang jualan juga, termasuk para petani, itu dia sedang bela diri ya, sedang bela diri untuk bertahan hidupnya ya. Jadi saya sempat ada yang komen, Kang, kalau emang main po hebat, bisa enggak dipertandingkan atau ditarung naik ke atas ring gitu kan. Nah, mohon maaf saudaraku, saya jawab ya, kebetulan kita ada tetekonnya ya. Di main po itu ada tetekonnya. Di antaranya kita tidak boleh satu ujub, ria, takabur ya, apalagi dolim ya, dan harus tidak punya sir untuk berbuat dolim ya. Jadi harus murni bela diri. Nah ya, bukannya apa namanya, kalau dibilang takut vulgar banget ya, kita justru melatih bagaimana kita menjadi punya jiwa pemberani ya. Karena kasihan kakeung dibikin sokku sorangan, itu prinsip saya. Cuman di sini kita ada tetekonnya, jadi kita mohon maaf tidak bisa mengikuti pertandingan atau apapun itu bentuknya ya. Lagian di sini saya pure melatih atau mengembangkan budaya kami, yaitu budaya main po khususnya ya, yang berkembang di Cianjur. Nah saudaraku, jadi jadi kita harus bisa menghilangkan sir ya, sir dalam hati itu ya. Jadi mohon maaf kami tidak akan itu melakukan hal itu. Jadi hanya untuk berlatih dan benar-benar pure untuk bela diri ya. Karena apa? Ketika kita masuk ke pekalangan, tetap ada sir pingin mendolimi orang lain ya. Makanya di main po itu ada tetekonnya ya. Jadi harus bermanfaat, balik lagi ya. Nah, jadi main po itu ada di kehidupan sehari-hari. Ini namanya bela diri juga ya saudara-saudara. Nah, dengan cara begini ya, otot kita terlatih dan ada manfaatnya ya. Kita ini kayaknya manfaatnya nih, kita bakal punya tempat untuk berkebun. Kebetulan saya senang ini ya, cuman hobi aja.
memanfaatkan waktu pagi, kita bisa menanam di sini kayak cabai, tomat atau apa, biar enggak selalu beli gitu kan. Kalau gini kan alhamdulillah, kadang-kadang kita hasilnya bisa memberikan pada orang lain yang butuh ya. Nah, terus lakukan ini ya. Adapun rekan-rekan mungkin yang aktivitasnya lain, bisa memanfaatkan semua kegiatan kalian ya, kayak tukang cuci itu kan. Nah, atau karyawan lain yang berhubungan dengan mesin, selalu gunakan ini Mindpo ya. Nah, ini juga kan melatih kekuatan tangan secara tidak langsung ya saudaraku. Nah, sambil serai-serai gini saya tetap sambil berlatih ya. Misalkan ini gundukan tangan nih, set, nah kepalkan, ini melatih otot dalam juga saudaraku ya. Nah, oke, kotor bang, kita selaku laki-laki harus berani kotor-kotoran maksudnya ya, tapi jiwa kita tetap bersih ya. Nah, itu rekan-rekan semua ya. Mudah-mudahan kegiatan pagi ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, karena hidup orang yang sukses itu bukan yang banyak harta bandanya ya, tapi bagi saya orang sukses itu orang yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya dan orang lain. Insya Allah itu namanya sukses ya. Dan kategori soleh itu ya, sebetulnya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain ya. Jadi setiap kegiatan kita, setiap apa yang kita kerjakan akan akan berimbas positif untuk orang lain ya. Itu ya. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan juga cara penayangannya yang enggak baik, karena saya tidak pintar mengedit atau apa. Ini seadanya ya, bahkan mungkin gambarnya juga goyang-goyang, tapi dengan keterbatasan saya ya, karena ini memang direkam sendiri, dibuat sendiri. Mohon maaf apabila kurang nyaman dalam melihat videonya ini ya. Intinya pesannya masuk aja. Terima kasih, saya Ahmad Picis, undur diri. Salam kari condrek, hijikeun abretkeun dina kahadean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.